kita semua bersama menuju kebaikan. Radio MKFM. Isi aktivitas siang Anda bersama MKFM Jogja dengan inspirasi, tips menarik, dan informasi setiap Senin sampai Sabtu jam 1 siang di MKFM Jogja. Oh iya, ada salam dan nasyid terbaik juga loh. Temani aktivitas siang Anda penuh inspirasi di Inspirasi Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Senang sekali sahabat MK di hari Jumat. Masya Allah, Jumat berkah ya. Dan tentunya ini kalau kita lihat cuacanya juga alhamdulillah sedang cerah. Tentunya saya akan menemani Anda sahabat MK di siang hari ini untuk Anda pun juga bisa sembari beraktivitas. Dan ini ternyata sudah sampai di menjelang akhir Oktober ya sahabat MK, ini tepatnya di tanggal 27 Oktober 2023 atau juga tepatnya di hari ke-12 di bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Tentunya biasanya di pukul 1 sahabat MK kita akan menemani sahabat MK untuk memutarkan nasyid. Nah, kali ini di Inspirasi Siang kali ini spesial ya sahabat AMK, karena kita akan hadir untuk Anda bersama dengan narasumber-narasumber spesial yang juga sudah hadir di studio MKFM Jogja. Nah, ini kita akan membahas nih sahabat AMK terkait dengan event yang tentunya ini bisa Anda ikuti, Anda pun bisa berpartisipasi juga. Terutama event kali ini adalah tentunya event untuk membantu saudara-saudara muslim kita yang sedang berjuang di tanah Palestina. Inspirasi Siang spesial kali ini sahabat AMK kita akan membahas terkait dengan Palestine Charity Concert dari Jogja untuk Palestina. Sudah hadir di studio MKFM Jogja sahabat AMK 3 narasumber kita. Sudah ada Bapak Aga, kemudian juga ada Mas Diki dan juga Mbak Endri. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak sekali ya 3 narasumber kita kali ini. Semoga ini kabarnya juga kompak. Baik semua kabarnya? Alhamdulillah. Nah, di Inspirasi apalagi ini Mas Diki ya, ini kayaknya udah lama. Terakhir kita siaran bareng itu waktu pas launching single ya Mas ya? Oh pernah? Iya, yang bareng-bareng itu Mas. Itu bukan penyiarnya, bukan saya sih Mas. Iya. Tapi saya ikut dengerin. Baik. Nah Mas Diki, ya? Mas Diki, Mbak Endri dan juga Pak Aga. Kali ini kita akan berbincang dengan sahabat AMK terkait dengan Palestine Charity Concert. Ini mau ada konser, tapi ini konsernya charity concert gitu ya. Nah ini mungkin boleh nih dari Pak Aga ataupun Mas Diki atau Mbak Endri boleh menjelaskan terlebih dahulu nih. Pak Aga dulu jelasin. Oke, ini terkait Palestine Charity Concert nih seperti apa sih Pak Aga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio MK yang sudah mensupport kegiatan kita ya. Sebenarnya ini sih awalnya itu obrolan kami bertiga aja awalnya ya. Karena kita lihat sebegitu dahsyatnya kejadian di Palestina gitu ya. Dan Jogja itu yang dulunya seingat saya itu salah satu tempat yang bersemangat untuk melakukan pembelaan terhadap kegiatan-kegiatan yang humanitarian gitu ya. Kok tiba-tiba sekarang sepi gitu ya. Ada apa ini gitu ya. Kita kan mikirnya kok bisa dengan kondisi yang sekarang mungkin lebih parah dari sebelumnya ya. Betul, apalagi kemarin ada penyerangan di tanggal 7 Oktober. Iya, gitu. Jadi ada legitimasi terus luar biasa sekali dan belum ada ceasefire-nya, jadi juga dibatalkan karena ada veto dari Amerika dan seterusnya. Jadi kita masih relatif panjang lah. Kita tidak berdoa ini panjang-panjang, cuma realitanya itu masih berjalan. Artinya penyerangan masih berjalan, masih banyak jatuh korban jatuh korban gitu ya. Kok kita diam aja gitu. Meskipun kemarin sudah beberapa kali ada kegiatan, ada demonstrasi gitu ya, ada aksi peduli juga, cuma sepertinya belum terlalu menggeliat lah Jogja ya. Tidak, sekali lagi mungkin memori masa lalu ya. Masa lalu sepertinya kita tuh kalau udah begini nih kita luar biasa Jogja itu banyak sekali kegiatan tuh nggak putus-putus. Semua elemen itu kampus, sekolah, majelis taklim dan lain-lain itu punya kegiatan tentang ini. Tapi ini nggak ada gitu. Cuma
2 kali saya ingat ada kegiatan dan itu pun tidak banyak coveragenya gitu. Sehingga terus kami mikir ya kita juga harus jangan jadi bagian yang diam juga gitu kan. Terus kita pikir ya udah kita harus nyoba bergerak dulu. Nanti ke depannya seperti apa ya kita lihat, apakah kita akan buat berkali-kali atau kita ngajak pihak lain atau gimana, itu hal lain. Yang penting sekarang kita berbuat dulu gitu, insyaallah. Baik. Gitu. Dan ini kemudian langsung ketika sudah ada inspirasi untuk membuat suatu aksi begitu ya, suatu istilahnya untuk menggerakkan kembali semangat untuk membantu warga ataupun saudara-saudara muslim kita. Ini kemudian akhirnya semuanya langsung sepakat atau gimana ini? Dari Mas Diki sama Mbak Hendri gitu langsung ya udah ayo gitu. Ya itu tadi ya. Jadi Mas Aga itu sudah Pak Aga ya. Pak Aga itu memang konseptor memang ini ya. Istilahnya yang dituakan di antara kami ya. Yang paling tua emang. Jadi memang keinginan kita untuk langsung gerak cepat itu udah dari hari pertama penyerangan ya. Tapi memang koordinasi kita dengan adik-adik kita Nasid Jogja ini terutama memang agak sedikit lambat ya. Jadi karena agresinya ini ternyata makin lama kok makin menurut saya makin keterlaluan ya, makin parah ya. Jadi memang mau gak mau harus gerak cepat gitu. Jadi kemarin ada sentilan dari Pak Aga sendiri untuk ayo langsung kita Nasid Jogja itu bergerak gitu. Karena di beberapa daerah lain juga beberapa komunitas Nasid di luar kota juga sudah mulai bergerak nih. Jadi memang sebenarnya yang benar yang katanya Pak Aga tadi, sebenarnya Nasid Jogja itu memang dari dulu memang selalu gerak cepat untuk masalah-masalah kayak gini ya. Jadi memang tahun ini memang kita mungkin agak terhambat dari dari usia mungkin yang terpantau agak jauh ya Mas Aga ya. Konseptornya tuh udah yang senior ya Mas ya. Mungkin gerakannya itu nggak selihai dulu ya mungkin. Nggak segesit jadi dulu. Jadi memang harus selalu didampingi dengan Pak Aga dan Mbak Hendri ini juga. Jadi harapan kita hari ini sebenarnya tidak cuman sekedar konser amal aja ya, tapi saya pikir menjadi sebuah pembuka juga untuk aksi-aksi berikutnya. Jadi kedepannya pun kita harapkan juga konser-konser seperti ini akan terus dibudayakan ya. Artinya setiap ada acara tidak cuman Gaza Palestina, tapi juga galang dana untuk kebutuhan lain, misalnya gempa bumi atau bencana gitu. Itu harapan kita ini juga sebagai awalan untuk teman-teman Jogja mulai bergerak. Itu aja sih harapan kita ya. Baik. Nah tapi ini kalau misalnya kita melihat kembali ke belakang, ini sebetulnya kalau Nasid Jogja sudah pernah mengadakan berapa kali nih untuk charity concert seperti ini? Sudah berkali-kali nih. Ya, sudah dari kalau saya memang mulai bernasid memang dari 2004 ya. Itu sudah dimulai. Aceh. Aceh tapi sebelum itu juga udah ada beberapa banyak aksi yang memang Nasid Jogja selalu terlibat di situ. Baik. Jadi kita nih para mungkin yang bisa dibilang alumni NN Jogja ya, tapi insya Allah kita juga masih dalam satu bagian teman-teman adik-adik kita ini. Istilahnya cuman ingin menjaga budaya gerak cepat tanggap itu ya. Aksi cepat tanggap Nasid Jogja. Baik. Tapi tentunya memang yang dibutuhkan adalah kitanya bisa cepat untuk memberikan bantuan, memberikan support kepada saudara-saudara muslim kita. Dan nantinya tentunya kita juga mengajak sahabat AMK ini ya, Mbak Hendri, Mas Diki dan juga Pak Aga untuk kita bersama-sama. Ini kira-kira sahabat AMK nantinya bisa berpartisipasi dengan cara seperti apa, ataupun juga nanti sahabat AMK bisa memberikan dukungannya tuh lewat apa. Nah, insya Allah nanti sahabat AMK kita akan lanjutkan. Anda pun juga boleh bergabung. Boleh nih ya yang pendengar setianya Mas Diki ini mungkin boleh menyapa Mas Diki juga. Sahabat MK bisa bergabung ya di Inspirasi Siang kali ini. Family ya. Apa masih ada yang mau dengarkan saya? Loh, masih sering di request loh Mas nasyidnya. Nah silakan ya sahabat MK, Anda pun bisa bergabung bersama kami. Bisa melalui WhatsApp di 0815 786 923, atau sahabat MK juga bisa bergabung melalui live channel YouTube kami di MKFM Jogja. Sesaat lagi kita akan kembali, namun kita akan simak terlebih dahulu informasi dari tim Kamar Berita MKFM dalam MK News berikut ini. 92,3 MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat
MK, apa yang perlu dilakukan ketika kita sedang malas beribadah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sudah bertahun-tahun aku di Jogja. Kini tiba juga waktunya untuk aku merantau. Meski jauh di negeri, tak mengapa. Aku siap. Tapi ada satu yang masih membuatku bimbang. Selama di Jogja, aku selalu setia menjadi sahabat MK. Nanti di sana, apakah aku masih bisa setia? Hahaha, siapa bilang dengerin program MKFM harus di Jogja? Tenang, kamu tetap bisa jadi sahabat MK dimanapun berada. Di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, insya Allah aman dan jernih. Klik aja di www.mkradio.co. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Mutiara Islam, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Streaming MKFM Jogja, www.mkradio.com. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada segala sesuatu itu ada masa semangat, dan pada kesemangatan itu ada masa kemalasan. Jika orang yang dalam kondisi malas dapat menjaga keseimbangan amalnya, maka ia mendapat kemenangan. Tetapi jika terlalu semangat dalam beramal sampai terkenal dan ditunjuk, maka dia tidak dimasukkan ke dalam golongan orang soleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Sobat MK 40 menit lepas dari pukul 1 dan tentunya masih bersama dengan Mas Diki, Mbak Endri dan juga Pak Aga. Kita masih akan membahas lebih jauh lagi Sobat MK, terutama bagi Anda tadi yang sudah penasaran ya terkait dengan Palestine Charity Concert. Nah ini kita akan coba melihat lebih jauh lagi sebetulnya kalau untuk konsep acara dari Palestine Charity Concert sendiri besok itu akan seperti apa ini? Mungkin Mbak Endri atau Pak Aga, Mas Diki? Hendri yang belum ngomong. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau acaranya sebenarnya ini kan satu momen yang kita coba memanfaatkan ataupun teman-teman Nasid Jogja gitu ya untuk kemudian apa sih yang bisa kita kontribusi kita apa ya, salah satunya adalah dengan kalau teman-teman Nasid kan dengan mereka bernyanyi seperti itu ya, dengan menyumbangkan lagu. Menyumbang lagu boleh nggak ya? Nggak boleh ya? Nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa memberikan kontribusi kita sebagai terutama munsyid dan di sana juga yang spesial ya untuk acara kita besok Ahad itu tidak hanya teman-teman yang tim ya, tapi ada juga solois, kemudian ada juga bercerita ya. Ada teman-teman yang memang punya kelebihan di sana, bakat di sana akan menyumbangkan dengan itu. Jadi semua apa yang kita bisa termasuk puisi ya salah satunya yang besok juga akan menampilkan puisi juga di acara konser itu, Mbak. Oke, siapa itu? Siap. yang ngomong bukan ya? Seseorang. Jangan-jangan udah sambil bikin naskah puisinya nih. Oke, baik. Dan ini tadi kalau kata Mbak Endri akan dilaksanakan di hari Ahad, tepatnya besok ya di tanggal 29 Oktober 2023. Nah, ini siapa yang menentukan tanggalnya ini, Mas? Dapat tanggalnya nih kira-kira diskusinya panjang nggak sih? Enggak, langsung ya. Langsung. Jadi kita ngelihat yang paling mungkin itu kan Minggu ya, Ahad. Ahad atau Sabtu itu paling mungkin orang libur, terus juga mungkin berkegiatan itu juga lebih mudah. Pas kebetulan juga ada event ya di lokasi yang kita akhirnya jadi ini, ada event juga. Ya udah kita ambil aja karena tadi pikiran kami ini udah kejadian itu udah 2 minggu ya. Dan kita belum ngapa-ngapain, masa kita menunggu 3 minggu, kayaknya doain banget gitu 3 minggu, apa nunggu 4 minggu gitu kan, berarti doain banget 4 minggu. Jadi kita paling cepat kapan bisa, nah paling dekat ternyata adanya itu hari Ahad besok ini, ya sudah kita langsung bilang sama teman-teman semua Ahad kita jalan insyaallah. Siap. Dan lokasinya, ini lokasinya di mana nih kalau boleh tahu Mas Diki? Lokasinya insyaallah kita acara ada di Omah Laskar Sedekah ya, jadi
posisinya persis di depan markas Laskar Sedekah itu di Jalan Godean kilometer 9. Margo luweh ngentak Godean kayaknya. Sayegan. Sayegan. Oh maksudnya iya, Sayegan maksudnya. Oke. Nanti bisa di googling aja Omah Laskar Sedekah ya. Siap. Insya Allah udah ada ya, sahabat MK, nanti bisa coba cek dulu sebelum nanti. Jamnya jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita insya Allah akan mengadakan sholat asar jamaah dulu nih, biar semua terkondisikan dan tepat waktu. Itu harapan kita. Betul, baik. Silakan dari rumah udah wudhu dulu ya, sahabat MK. Jadi nanti sama sana. Ya. Oke, baik. Agak riuh aja. Baik. Nah ini kemudian kalau sudah disusun begitu ya, sudah dikonsep, oh nanti ini akan ada banyak yang nanti berpartisipasi yang juga menyumbangkan karya-karyanya. Nah ini kira-kira akan ada siapa saja sih Mbak Endri? Waduh banyak banget nih Mbak. Ini harus dikit-dikit dan harus dibacain nggak ini? Banyak banget ini. Nah yang spesial nih ada juga yang di dekat saya nih Fatih. Ya, Fatih. Merangkap MC ya, ya Mas ya. Iya panitia ya, panitia ya, MC luar biasa ya. Gestarnya. Ya. Memang harus seperti itu ya. Oke. Fatul Jihad ya, ada Fatul Jihad, kemudian ada Denny Aden dan Zerlin ya. Ada siapa lagi? Sintesa, ada Teh Candy, ada Rizal Vertizon, kemudian ada Sadam ya, Sadam. Kemudian Sadam ada Sherina bukan? Oh bukan. beda kayaknya. Bukan Sadam Yayang gitu ya Mas. Ada Alex and Friend. Nah, ini siapa nih Alex ini? Itu Alex itu sebenarnya. Aji Leksono ini singkatan jadi Alex biar gampang katanya. Kemudian ada Han Muhammad, kemudian KSP ya. The Twins. Oh iya, The Twins. Kemudian ada Kak Yafid Mustafa ini nanti dengan yang bercerita ya, dengan bonekanya ya. Oke. Kemudian ada Fajar Rosid, ini influencer ya. Kemudian ada yang spesial, kita akan ada orator dari BEM UGM. Kak Fatur insya Allah ya. Fatur Rahman bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu Diki ya. Maksa banget ya. Tapi nanti Mas Diki boleh kok mau tambah orator juga gitu ya. Saya terlalu lembek orangnya. Halus saya itu orangnya. Oke, baik. Dan ini kalau dilihat juga, insya Allah nanti juga akan ada Ustadz Handi Boni juga. Ya, itu acara di malam ya. Oke. Jadi sebenarnya ini satu rangkaian dengan acara pengajian yang diadakan Laskar Sedekah. Jadi Laskar Sedekah juga ada acara khusus Ustadz Handi Boni di pukul 8 malam waktu Indonesia Barat ya, 20 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi kita sore, nanti malamnya Ustadz Handi Boni. Oke, boleh langsung lanjut aja gitu ya. Langsung lanjut aja sampai malam. Jadi udah mandi dari jam 2 pokoknya. Makan juga tapi makan juga. Bawa bekal sendiri ya. Nah ini kalau dilihat ya Mbak Endri ya, ini kan banyak banget yang nanti akan berpartisipasi, akan hadir. Ini sebetulnya mengumpulkan teman-teman itu susah nggak sih? Apalagi kan tadi kan tanggalnya sendiri dipilihnya tuh udah dadakan banget gitu. Betul. Alhamdulillah sih semuanya so far gampang ya. So far ya. Far away. Masya Allah ya. Alhamdulillah sih kalau kita punya satu keyakinan ya sahabat NK ya. Jadi ketika kita punya niat baik, insya Allah itu akan ada jalan aja gitu. Ya dari mulai operasional itu kita juga awalnya juga nggak ngerti nanti gimana gitu ya, dana untuk operasional kan nggak sedikit juga ya. Betul. Sementara kita juga harus menyumbangkan sebagian rezeki kita untuk dikirim ke Palestina gitu kan. Jadi gimana nih, tapi insya Allah ketika kita punya niat baik, insya Allah akan ada jalannya mesti. Amin. Dan alhamdulillah itu udah terbukti ya. Baru kita belum ada seminggu ya ini kayaknya ya. Merancang nih belum ada loh Mbak. Seminggu belum ada, ini baru ya kemarin rapat langsung set gitu. Alhamdulillahnya banyak teman-teman yang support. Jadi kita kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya. Hanya ini gimana? Oke, Laskar Sedekah. Habis itu ini gimana? Gini. Alhamdulillah semuanya sejauh ini dilancarkan. Alhamdulillah. Banyak yang bersedia ya menawarkan diri. Iya. Betul. Oh, justru malah banyak yang menawarkan. Sampai istilahnya kita tahan-tahan. Kalau sekarang kita malah statusnya itu lagi bingung ngatur waktu tampil gitu. Betul. Iya, betul. Gitu. Karena full ya, terbatas waktunya, tapi teman-teman pengen berkontribusi gitu ya. Baik. Nah ini acaranya yang Ustadz Handi Boni bisa terancam mundur dikit ini Mas. Nanti kok semuanya tampil. Kasih kita usahakan semoga itu maghrib sudah selesai. Jadi kita juga menghargai teman-teman panitia dari Laskar Sedekah yang persiapan juga untuk
malamnya. Boni ya, Ustadz Handi Boni. Tadinya kita minta itu Ustadz Handi Boni juga sore tampil gitu ya, cuma ngelihat waktu kayaknya kok ya nggak tahu lah, nanti kondisional ya, mungkin kan nggak masih cukup, masih diusahakan sih sebelum maghrib gitu beliau sebentar gitu. Khawatirnya itu full banget malah bergelandang gitu ya, jadi kita tidak berani bilang pasti sore ada gitu ya, tapi diusahakan nanti lihat kondisi gitu. Karena untuk pengisinya aja udah full ya. Udah full banget. Udah. Saya terancam nggak nampil juga ya. Yang di sini terancam nggak nampil semua. Ini kita ini ngalah. Sudah kita press menjadi penampilan satu lagu aja. Satu lagu. Iya, itu udah ini banget. Jadi gitu. masa ya kita mau press lagi setengah lagu kan? Nggak mungkin. Apalagi tadi ada yang bercerita juga gitu ya. Oke, baik. Ini kayaknya kalau Mas Diki sama Mbak Hendri MC aja gimana? Aduh. Jangan tampil MC aja gitu. Yang MC kan udah ini, Mas Diki udah terlalu tua gitu. Ada Mbak Kiki, ada Mbak Kiki ya nanti. Siap. Baik. Dan ini katanya kan tadi kan sebetulnya belum ada seminggu ya untuk persiapan dan lain sebagainya. Nah ini kalau dari Nasyid Jogja sendiri mengajak organisasi lain ataupun juga kelompok yang lain begitu untuk berpartisipasi atau jadi panitianya juga gitu? Ya kita berusaha karena waktunya singkat ya, kita berusaha dengan lingkaran terdekat dulu. Jadi saya punya relasi siapa, Diki punya relasi siapa, Mbak Hendri punya relasi siapa, itu yang kita ajak gitu. Dan alhamdulillah itu responnya bagus. Dari baik itu media, talent maupun dana gitu tuh baik gitu. Artinya dimudahkan, semuanya bisa jalan dengan relatif bagus lah gitu ya. Cuma memang kalau kita mau bicara maksimal ya sulit karena memang waktunya pendek sekali. Tapi sebagai awalan kami pikir ini sudah cukup baik sekali. Nah tinggal nanti kita lihat kalau apakah mungkin kan untuk bisa buat series gitu ya. Betul. Nanti kita lihat ke depannya. Jadi pengennya ada lanjutannya, ada gerakan lanjutan gitu ya Pak Hendri ya. Harapannya gitu. Siap. Baik, nah nanti kita akan lanjutkan lagi sahabat AMK dan masih bisa Anda bergabung begitu ya di siang hari ini. Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Aga, Mas Diki ataupun Mbak Hendri, Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 0815 78600 923 atau Anda juga boleh nih ya sahabat AMK di siang hari ini bergabung melalui live channel YouTube kami di MK FM Jogja. Setelah ini kita akan kembali, namun kita simak terlebih dahulu informasi dari relasi MK berikut ini. Sahabat MK, apa makna kemenangan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Mutiara Islam. Al-haqqu ya'rifu bid-dalil wala bil-qalil walal kathir. Kebenaran itu harus berdasarkan wahyu dan bukti, bukan karena sedikit atau banyaknya yang melakukan atau mengikuti. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu pengertian kemenangan tercantum dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang diambil dari kata guliba yaghlibu yang berarti mengalahkan atau menaklukkan. Sobat MK kembali lagi bersama kami dalam Inspirasi Siang Spesial. Kita membahas terkait dengan Palestine Charity Concert dari Jogja untuk Palestina. Kalau tadi sudah di-spill begitu ya oleh Mbak Hendri, ini pengisinya Masya Allah luar biasa, ada banyak sekali. Dan tentunya ini nanti akan padat begitu ya acaranya Sobat AMK, karena memang nantinya akan ditampilkan begitu karya-karya dari para munsyid-munsyid. Dan juga tadi ada bercerita juga dari Mas Yafid begitu ya, Mas Yafid Mustafa juga. Nah kemudian nanti kita juga akan mengetahui ini sebetulnya kalau Mbak Hendri, Mas Diki dan juga Pak Aga ini untuk mempersiapkannya karena waktunya juga singkat begitu ya. Itu sebenarnya dari kemarin lancar-lancar aja atau ada banyak tantangan juga nih? Ya kalau tantangan lembur palingnya. Ya kita mungkin rapat yang sampai malam ya, rapat online ya. Tapi sebenarnya sih hampir nggak ada masalah yang terlalu krusial ya. Ya ada salah paham 1-2 kali cuma itu biasa lah, namanya orang buru-buru ya. Orang buru-buru terus ada masalah kok gini, yang lain kok gitu, akhirnya agak berdebat sedikit, cuma tidak signifikan lah dibanding dengan semua kelancaran yang ada. Menurut saya tuh
semua baik-baik aja. Masya Sangat Allah. baik. Alhamdulillah. Karena memang tadi niatnya niat baik, nah itu tentunya selalu dimudahkan begitu ya. Baik. Nah ini kita akan mencoba menyapa sahabat MK. Ini sudah ada yang bergabung ya di siang hari ini. Ada sahabat MK dari 0877 3848. Ini sekian ingin bertanya terkait dengan nanti kira-kira yang boleh hadir di sana itu siapa aja sih? Oke, yang boleh ikutan gitu, boleh ikutan nonton charity concert-nya. Ya siapa aja kan? Siapa aja, boleh. Oke. Bingung siapa. Berarti untuk Semua. umum. Apa namanya ya, sebenarnya ini memang konser nasyid, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak familiar dengan nasyid itu ya boleh datang ya. Artinya saya pikir urusan Palestina ini saya pikir cukup jadi manusia aja lah, tidak usah terlalu dikotak-kotakan menjadi satu golongan satu dengan yang lain. Yang penting kita sama-sama menyuarakan keadilan dan kemanusiaan ya untuk saudara-saudara kita yang sudah ada di medan tempur di Palestina ya. Ya, Baik. Kalau yang hadir memang kita justru berharap nih yang bertanya tadi misalnya itu ngajak yang lain lagi gitu ya. Betul. Sebanyak mungkin gitu. Iya. Artinya karena mungkin gini. Jadi ada mungkin banyak orang yang Palestina gitu. Cuma mungkin tidak tahu masalah utamanya apa sih, cuma dengar-dengar gitu. Nah, harapan kami ketika datang nanti ada yang orasi, ada yang bercerita gitu, terus jadi lebih paham. Oke. Jadi lebih paham kenapa sih harus peduli gitu ya, kenapa sih harus membantu, kenapa sih harus menyuarakan gitu. Nah, kan sosialisasi seperti ini kan bagus itu ya, atau orang tidak jadi waton muni gitu ya, bahwa berteriak-teriak tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Dan ini kita pengen lebih paham. Dan jadi kalau mau hadir silahkan diajak temennya sebanyak-banyaknya, relasinya sebanyak-banyaknya, agar kita semua tersosialisasikan dengan baik, paham apa yang kita suarakan gitu. Baik, siap. Baiknya lagi juga membawa infak terbaik ya. Ya, itu juga. Ini udah ada dana yang masuk, Mbak. Dari kemarin kan kita udah share itu ya, langsung satset basus apa? Das basus. Jadi alhamdulillah udah beberapa yang masuk, sekian juta gitu yang masuk langsung ke rekening BM3 ya. Kita kerjasama dengan Baitul Mal Merapi Merbabu Karena gitu. yang penyaluran juga mereka penyalurannya dengan lewat mereka supaya itu amanahnya tersampaikan. Kalau lewat rekening pribadi kan berbahaya. Oke, baik. Nah ini ada tambahan pertanyaan lagi nih ya dari sahabat MK yang tadi bertanya. Ini katanya harus pakai dress code putih-putih gitu enggak gitu? Enggak sih, enggak sih. Sebenarnya tidak ya. Cuman kalau saya sih kalau mendekati putih, hijau, hitam dan merah itu saya pikir lebih baik ya. Oke, baik. Ya, artinya yang istilahnya nuansa masih Palestina. Ya masih simbolisme lah. Simbolisme betul. Yang masih seirama dengan bendera ya. Dengan bendera Palestina ya. Oke, jangan warna-warna lain ya. Takutnya nanti ini kan tahun-tahun politik nih Mas. Oke, siap. Dan tadi terkait dengan penyaluran untuk infaknya ini Mbak Endri. Tadi kan untuk sudah ada rekening yang nantinya kita bisa menyalurkan ke sana. Nah, itu sebetulnya kalau dari tim Nasyid Jogja sendiri untuk nantinya menyalurkan sampai di Palestina sendiri, ini rencananya mau bagaimana ini konsep untuk penyalurannya sendiri? Oh iya, jadi itu makanya kita dari awal itu kan waktu kita rapat awal kita bertanya ini dengan siapa nih gitu ya. Nah kebetulan teman-teman Laskar Sedekah itu punya kerjasama dengan Baitul Mal Merapi Merbabu yang mereka punya kedekatan misalnya dengan sahabat Al-Aqsa gitu ya. Ada sahabat Al-Aqsa yang memang sudah terbukti ya menyalurkan ke sana, berkali-kali menyalurkan ke Palestina gitu. Jadi kita ya sudahlah, daripada kita masih nyari-nyari lagi, ini yang sudah ada kerjasama, sudah jelas relasinya sudah jelas, kita pakai saja relasinya dari Laskar Sedekahnya gitu. Jadi insya Allah sudah kita kasih memang ke lembaga yang sudah terbukti gitu, memang bisa menyalurkan. Karena kadang-kadang kalau ke Palestina itu kan kesulitannya bisa ngumpulin nggak bisa nyalurin gitu ya. Karena nggak tahu jalur masuknya gitu. Gimana caranya sampai sana, dan ini lembaga yang sudah bisa menyalurkan ke sana gitu. Oke, baik. Jadi untuk mencari lembaganya sendiri ini memang juga sudah terbukti sebelum-sebelumnya sudah berhasil menyalurkan.
Oke, baik. Dan juga untuk bantuannya sendiri sebetulnya kalau dari teman-teman Nasyid Jogja begitu, ini untuk bantuan yang akan diberikan ke Palestina, apakah nanti hanya kemudian ini nanti untuk di dalam bentuk makanan atau memang dikirimkannya dalam bentuk uang atau seperti apa ini nanti? Uang ya, yang jelas. Oke. Karena yang paling mengerti dan memahami kebutuhan kondisi dan kebutuhan di sana kan mungkin teman-teman yang di BM3 itu ya, BM3 itu ya. Jadi kita serahkan dalam bentuk uang. Ini langsung transfer, Mbak. Oke, baik. Dan ini sudah dibukanya sejak kapan sih, Mbak, sebetulnya? Kemarin ya, baru kemarin. Tadi tengah malam. Tengah malam ya. Tadi katanya udah dapat banyak nih. Iya, ini tadi. Alhamdulillah kita udah ada kontak personnya, jadi langsung mereka mengirim bukti transfer diakhiri dengan 50 ya di digit terakhir itu, angka terakhirnya itu dikasih angka 50 sehingga itu menunjukkan bahwa ini lewat jalurnya Nasyid ini gitu. Jadi lebih mempermudah nanti hasilnya seperti apa dan pemantauan aja seperti dan kalau teman-teman semua di luar sana yang juga mau terlibat, ini bisa loh bantu kita share penggalangan dana ini supaya kan mungkin kami relasinya terbatas ya, teman-teman mungkin punya relasi yang lain lagi gitu ya, yang bisa kemudian di-share, entah bisa datang entah tidak bisa datang, tapi bisa transfer gitu ya, transfer nanti laporannya kita bisa mintakan ke BM3 bagaimana laporan penggunaan dan seterusnya, tapi yang jelas teman-teman bisa menjadi peserta aktif lah. Tidak hanya kemudian datang dan mendengarkan nasyid terus nyumbang gitu, nggak sekedar begitu, tapi juga bisa bahkan mendapat jariahnya gitu, amal jariah karena membantu dan mengajak orang lain untuk ikut bersedekah. Oke, baik. Dan ini kalau memang sudah dibuka untuk penyalur untuk penerimaan dananya, ini kira-kira kalau dari Mbak Endri sendiri akan sampai kapan ini pembukaan untuk penerimaan dana bantuannya? Kalau secara momen mungkin sampai Ahad itu kita akan umumkan ya, maksudnya untuk. Tapi kan kalau penerimaan bantuan itu kan kita nggak bisa batasi, Mbak, karena kan di sana juga kondisinya jalan terus ya. Setiap hari semakin banyak mungkin ya rumah-rumah yang roboh, kemudian kemarin terakhir rumah sakit itu ya, sampai ya seperti itu. Artinya kondisi itu membutuhkan tentunya banyak bantuan dari kita. Jadi kalau untuk momen bisa jadi Ahad itu kita akan publis berapa dapatnya, tapi setelah itu kita tetap bisa menerima gitu ya. Jadi tidak terbatas ya waktunya ya. Karena kan kebutuhan saudara kita di Palestina juga terus menerus ada sampai kapan betul ya. Kita berharap sih segera ini ya bisa reda ya. Karena bahkan mungkin setelah reda pun kan recovery-nya masih panjang. Masih banyak yang harus dibantu begitu. Oke, dan kemudian berarti nanti di hari Ahad kita akan publish dapat berapa dan itu nanti langsung disalurkan juga begitu ya, Mbak ya. Oke, siap. Dan untuk selanjutnya nih sahabat AMK, nanti kita akan ketahui lebih lanjut juga. Nah, ini kita akan sapa lagi ada sahabat AMK yang sudah bergabung juga. Ini dari sahabat Anis di Bantul. Ini ingin bertanya untuk acaranya sendiri itu nanti selesainya sampai di pukul berapa atau memang harus ikut acara lanjutan yang Ustadz tadi? Ya. Nggak ada paksaan sih ya. Jadi acaranya mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Jadi dimulai dengan sholat asar bersama, kemudian dilanjut dengan acara maksimal banget jam 17:35 ya. Azan maghrib. Azan maghrib insya Allah kita berhenti dan mudah-mudahan juga rangkaian acara nasyid juga sudah berhenti di jam itu. Nah kemudian tidak memaksa juga untuk teman-teman yang mau menunggu sampai Ustadz Hadi Boni mengisi acara juga monggo silahkan. Kalaupun tidak pun juga monggo silahkan. Jadi maksudnya tidak ada yang modelnya gate itu masih namanya masuk keluarnya open gate gitu ya. Open gate enggak. Jadi itu ruangan benar-benar ada di lapang terbuka. Jadi kapan saja bisa masuk pun monggo silahkan. Cuman untuk lebih baiknya biar kita mengikuti semua rangkaian acara nih biar nggak ketinggalan, apalagi mungkin ada nasyid yang ditunggu sama beliau nih. Fatih bukan? Ya mungkin Pak. mungkin Endriani mungkin. Jadi datang tepat waktu ya, biar nggak ketinggalan nasyid-nasyid yang
Karena sedang kekinian. Cuma satu lagu ya. Ya, tapi juga begini artinya kami juga tadi seperti kata Mas Diki, kita tidak ada open gate atau close gate gitu ya. Jadi ini kita tuh acaranya di lapangan, Mbak. Oke. Kita harus paham itu ya. Kalau acaranya ada panggung buat tampil, terus kita semua tuh lesian. Kita benar-benar mengurangi penggunaan dana karena budget kita itu kita pengen maksimalnya di Palestina gitu ya. Ya, acara kita itu minimalis saja dan teman-teman ini masih nyaman banget gitu loh. Kita masih bisa duduk, nggak ada apa-apa itu nyaman banget. Jadi saya pikir tidak untuk dikeluhkan itu ya. Dan teman-teman tadi karena tidak ada open gate, tidak ada close gate, misalnya teman-teman ada acara nih, misalnya sekolah gitu atau ada pekerjaan kantor jam 3 baru pulang, ya setelah itu datang nggak apa-apa. Karena kan dukungan bisa dalam bentuk apapun. Meskipun kami lebih senang kalau teman-teman bisa datang dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Yang penting itu menunjukkan dukungan gitu. Itu yang bagian paling pentingnya. Dan donasi. Dan donasi. Kadang-kadang sebelah sana donasi terus. Tapi benar itu, tapi benar. Kan memang kadang-kadang begini Mas. Jadi pengalaman kita nih ya, orang yang datang di awal acara itu kan artinya orasi-orasi itu kan banyak istilahnya banyak yang istilahnya selingan-selingan tuh nasid orasi. Nah setiap orasi itu pasti tergugah juga untuk donasi lagi. Jadi harapannya ya nggak cuma donasi sekali. Gitu. Jadi kalau ikut satu rangkaian ya ini donasi lagi dah. Gitu. Siap. Bukan dompet masih ada. Donasi. Oh ya, yang menarik kemarin juga ada ini ya, di sana juga ada kayak buzzer. Sayur murah ya. Jadi hasil dari penjualan itu kita sumbangkan juga untuk Palestina. Ini kemarin yang belum sempat terbahas ya. Itu kreativitasnya teman-teman Laskar Sedekah. Itu Laskar Sedekah yang punya gawe. Oke, jadi sambil berbelanja, tapi ternyata itu nantinya untuk sedekah juga gitu ya. Masya Allah. Oke, ini silahkan sahabat MK boleh siap-siap. Tadi kalau misalnya mau berangkat gasi, nah ini jangan lupa Mbak donasinya yang banyak. Karena kata Mas Diki harus tiap ada orasi harus donasi terus. Oke, baik. Karena kotaknya itu muter terus. Kalau kotaknya udah penuh langsung transfer gitu. Oh iya, nanti kita lagi mengusahakan bisa ada live ya. Ada live IG, live YouTube juga. Kita lagi mengusahakan ada live. Nah, nanti bagi teman-teman yang mungkin jauh misalnya dengar ini tapi posisinya lagi di Bandung kan biasanya lagi ada acara lain, tetap bisa mantau acaranya dan yang jelas tetap bisa donasi gitu ya. Karena itu juga sama terus berjalan seiring dengan jalannya acara gitu. Siap, baik. Nah Mbak Endri, ini kan tadi kan katanya ada bisa lewat transfer. Betul. Tapi nanti yang datang ke sana bisa langsung gitu ya Mbak ya? Bisa. Oke, siap. Dan ini kalau untuk yang sahabat AMK begitu ya, mungkin yang tadi yang di luar kota ataupun juga pengennya donasinya langsung dari rumah mulai dari sekarang gitu donasinya. Ini sebetulnya bisa dikirimkan ke nomornya berapa nih Mbak, nomor rekeningnya? Belum disebut bisa. Ini tadi. Oh iya, coba disebut. Coba semua ini ya, disiapkan alat tulisnya. Ya, silahkan sahabat MK untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Atau langsung ke M-Bankingnya ya. Boleh banget ya. Bisa transfer melalui Baitul Mal Merapi Merbabu, nomor rekeningnya BSI ya ini ya, Bank Syariah Indonesia. Nomornya pelan-pelan ya, 777. Diulangi Mas Diki. Ya, 777. 444. 444. Nah. 7509. Nah. Oke. Nah, jangan lupa nanti disertakan angka 50 pada digit akhir transfernya untuk penanda. Ya. Oke, siap. Dan juga untuk konfirmasinya, Mbak. Iya, betul. Nanti di WA ke 0838. Diulangi Mas Diki. 0838 6367 6365 Nomor cantik ya. Gampang dihafalin sebetulnya ya. Ya. Berarti kayaknya nomor BSI-nya kelebihan 4-nya deh. 4-nya 3 kali. Iya 3 kali. 3 kali. Saya salah dengar berarti. Diulang. Ya, 777 444 7509. BSI atas namanya Baitul Mal Merapi Merbabu. Oke. Ya. Dan ditambahkan ya di belakangnya misalnya 500.000 jadinya 500.050. Itu contoh yang sudah masuk, atau 1 juta belakangnya 050. Misalnya kalau
1.999.000 gimana? Nah itu, aduh nulisnya. Coba sebutin Mbak. 1 miliar belakangnya 50 udah beres ya. Baik. Nah silakan ya sahabat MK, sudah dibuka untuk penggalangan dananya. Bisa dimulai dari sekarang. Nanti mungkin di yang sekarang untuk pemanasan dulu dikit-dikit. Nanti pas hari H langsung nyumbang besar gitu ya. Baik. Nah insya Allah nanti kita akan sapa lagi sahabat AMK yang juga sudah bergabung. Namun kita akan simak terlebih dahulu sahabat AMK informasi dari relasi MK berikut ini. Sahabat MK, doa apakah yang dibaca Nabi Ibrahim alaihi salam untuk keluarganya agar tetap taat dalam beribadah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Lihat Palestina lebih dekat bersama Aman Palestin Indonesia. Tahun 1948 menjadi saksi penindasan bangsa Palestina. Mereka terusir dari tanah mereka sendiri. Dan pada tahun itulah negara Israel resmi didirikan di atas tanah Palestina. Setiap tahun, atau tepatnya setiap tanggal 15 Mei, bangsa Palestina mengenang peristiwa ini. Mereka cukup akrab dengan istilah Nakbah, yang berarti bencana. Mari kita bantu perjuangan saudara seiman kita di Palestina yang sedang mempertahankan kesucian Masjid Al-Aqsa dengan berdonasi melalui rekening BNI Syariah 550-550-4442 atas nama Aman Palestin Indonesia. Tambahkan angka 505 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi donasi 0878 7555 3993. Aman Palestin Indonesia, keikhlasan Anda, ketulusan kami. Akhirnya bisa istirahat juga. Beres-beres, udah. Mandi juga, udah. Makan udah. Buka media sosial dulu tapi bosen. Medsos, isinya gitu-gitu aja. Siapa bilang? Coba lihat dulu Instagram @MKFM Jogja. Hah? Emang ada apa? Coba aku buka deh. MQFM Jogja. Wah, update banget postingannya. Mana rapi banget lagi. Masih ada lagi. Coba YouTube-nya @MKFM Jogja. Oke. YouTube MQFM Jogja. Masya Allah. Oh, ternyata selama ini siaran di MKFM Jogja ditayangkan live di YouTube toh. Loh, ini rekamannya diupload juga komplitnya. Wah, tambah semangat aku jadi sahabat MK. Siapa bilang zaman sekarang dengerin radio cuma di udara aja? Kini MKFM Jogja juga hadir di YouTube. Simak siarannya live di YouTube MKFM Jogja. Dan simak informasi programnya di Instagram @MKFM Jogja. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Seringnya ke teori didapat, tapi kalau selama aku ikut kampus mengajar tuh lebih gimana cara aku benar-benar bisa mengimplementasikan dari apa yang udah aku dapat sebelumnya kayak gitu. Sebaiknya waktu muda digunakan untuk apa? Apakah sudah digunakan dengan sebaik-baiknya? Kalau dunia konten kreator kita ada prinsip dan is better than perfect. Jadi selesai itu lebih baik daripada nunggu perfect. Karena kan banyak orang, aku pengen bikin konten lah, tapi dia kebanyakan mikir. Dengar cerita para pemuda yang punya arti untuk negeri dalam program Inspirasi Muda bersama Rumah Kepemimpinan. Setiap hari Jumat jam 7 malam di MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Mutiara Islam. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam agar diberikan ketetapan dalam beribadah adalah Rabbij'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, yang artinya, ya Tuhanku,
jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Baik, Sobat MK, tidak terasa ini ternyata sudah di segmen terakhir begitu ya. Ini kita akan sapa lagi, masih ada satu pertanyaan lagi dari Sahabat MK. Oke, ini ada dari sahabat Fatim di Condong Catur, ingin bertanya, nanti setelah ada acara charity concert akan ada rangkaian apa lagi sesudahnya? Apakah kita masih bisa berpartisipasi lagi untuk membantu teman-teman di Palestina? Oke, silahkan dari Mbak Endri atau Pak Aga. Ya, bismillah. Itu sih rencana kita gitu ya. Meskipun kalau ditanya konkretnya seperti apa, belum sempat dibahas karena kita lagi dengan waktu sangat singkat lagi mikirin hari Ahad nih, hari Ahad besok. Tapi sudah ada bicaraan ini besok kita buat series apalah gitu ya. Cuma bentuknya seperti apa yang kita belum ketemu nih. Apakah kita akan buat konser terbuka lagi atau lebih konser yang lebih simple ya, misalkan kita di studio mana atau di cafe mana gitu kita tampil, terus ada yang nonton, terus kita sambil live, sambil bisa transfer atau gimana, sambil mungkin kalau ada wawancara dari Gaza segala macam gitu ya. Tapi itu kan butuh waktu untuk penyiapan ya. Ini sementara kami konsentrasi di Ahad dulu, tapi insya Allah kita punya rencana untuk melanjutkan ini. Dan kalau teman-teman punya usul, punya ide, boleh disampaikan ke kami gitu. Ke nomornya ada nomor kontak itu, bisa dihubungi nanti. Kami usul gini Mbak, kami bisa bantu gini ya, monggo silahkan. Siap-siap. Tapi untuk sementara ini berarti yang masih bisa berlanjut adalah pengumpulan dananya begitu ya Pak Aga ya. Betul. Pokoknya sampai setelah charity concert selesai masih bisa begitu Sahabat MK ataupun yang lainnya untuk bisa turut berpartisipasi. Baik. Nah ini kalau kita melihat lagi begitu ya terkait dengan Palestine charity concert ini dari Mas Diki, kemudian Mbak Endri dan juga Pak Aga, ada pesan yang ingin dikuatkan apa ini untuk Sahabat MK agar bisa membantu teman-teman kita di Palestina? Apa ya? Datangi acara konser besok hari Ahad, kemudian ajak sebanyak mungkin ya, mungkin saudara, teman, sahabat, tetangga mungkin ya, atau siapapun itu untuk hadir yang pertama. Kalau memang di luar kota, hadirkan donasinya seperti itu. Karena beberapa memang teman-teman dari luar kota Mbak, jadi udah yang pada transfer gitu. Pengen banget dateng gitu. Teh Epi itu yang dari Senada dulu ya, manajemen Senada itu juga sempat WA ke saya, aduh Mbak Endri kangen banget gini terus pengen ke Jogja sebenarnya, cuma waktunya karena memang mendadak ya. Ya udah donasinya saja saya bilang gitu. Siap. Nah nanti kita tunggu live IG-nya ya Pak Aga ya. Iya, insyaallah nanti di share. Baik. Nah ini dari Mas Diki untuk Sahabat MK, pesan yang ingin dikuatkan? Atau mau nyanyi aja Mas? Boleh nyanyi. Diki aja tapi kalau nyanyi ya. Ya tadi Mbak Endri sudah menyampaikan ya, datangi, kemudian jangan siapkan donasi terbaik. Nah kalau saya mungkin nambahi aja, jadi saya minta support aja untuk teman-teman Nasid Jogja tentunya untuk kita semangat lagi untuk sering mengadakan acara-acara galang dana seperti ini gitu. Karena harapan Pak Aga juga, mungkin Mbak Endri juga ke depan Nasid Jogja ini kembali hidup, apalagi menjadi poin terdepan ya istilahnya, garda terdepan untuk mengadakan acara-acara charity seperti ini. Siap. Jadi tanpa digugah pun tanpa dibangunin pun sebenarnya kita udah langsung tanggap gitu. Oh ada bencana di mana, yuk kita sama-sama galang dana gitu. Banyak sekarang badan-badan seperti Laskar Sedekah yang sudah bisa memfasilitasi untuk penyaluran dana dan segala macamnya. Saya pikir kita harus support aja, minta dukungannya. Semoga Nasid Jogja tetap istiqomah untuk terus mengadakan acara-acara seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Aga. Kalau dari saya tadi ya, karena rencana acara ini selain penggalangan dana juga masalah semangat. Jadi semangat dong Mas ngomongnya. Lemes. Ini emang gaya ngomong aja. Jadi memang harapannya itu teman-teman bisa mencari lebih dalam tentang Palestina supaya tidak kadang-kadang itu kalau kita taunya cuma sedikit-sedikit itu nanti begitu ada orang yang ngasih counter gitu udah diam dia. Oh iya ya gitu.
karena nggak cukup dalam paham tentang apa yang terjadi di sana, bagaimana permasalahan asalnya gitu ya. Nah, saya minta teman-teman belajar itu lebih dalam sehingga teman-teman semangat nih. Kalau teman-teman paham itu, kondisi itu, saya hampir yakin teman-teman bakalan berusaha untuk datang dan berusaha untuk nyumbang sebanyak-banyaknya. Betul. Karena tahu masalah dasarnya itu apa. Tapi kalau enggak ya apaan sih gitu. Itu kan bukan Indonesia gitu. Ngapain gitu. Jadi seolah-olah itu bukan gua juga, ngapain sih mikirin gitu. Nah, makanya teman-teman belajar lebih dalam lagi tentang ini. Banyak sumber informasinya luar biasa banyak, bahkan dari orang Yahudi sekalipun yang menjelaskan tentang permasalahannya gitu ya. Nah, kita bisa belajar itu sehingga kita bisa lebih bersemangat datang, lebih bersemangat ngajak orang lain, lebih bersemangat juga mengajak terjadinya perdamaian di Palestina. Terima kasih. Betul. Dan insya Allah nanti di Palestine Charity Concert di hari Ahad begitu ya, di tanggal 29 Oktober 2023 di Omah Laskar Sedekah sahabat AMK di pukul 14.30. Insya Allah kita akan bersemangat bersama-sama untuk mendukung dan juga mensupport saudara-saudara muslim kita di Palestina. Dan tadi ya, informasi-informasi yang benar yang harus kita gali. Nah ini insya Allah bisa kita dapatkan juga nanti di Charity Concertnya. Silahkan sahabat AMK boleh langsung nanti dicari di Google Maps lokasinya di mana, ditandai, dan juga nanti sahabat AMK juga boleh begitu ya. Tadi kalau dari Mbak Endri bisa langsung mengirimkan donasinya mulai dari sekarang sampai nanti setelah charity concert. Terima kasih banyak Pak Aga, Mas Diki dan juga Mbak Endri. Semoga besok acaranya lancar dan juga sahabat AMK bisa ketemu ini. Siapa tahu nanti di sana bisa ketemu sama Pak Endri, Mas Diki dan juga Pak Aga. Pak Endri. Mbak Endri, Mas Diki dan juga Pak Aga. Karena narsumnya banyak ya. Baik, nah ini insya Allah kita akan dukung bersama sahabat AMK dan juga nanti kita tunggu kehadiran sahabat AMK di Palestine Charity Concert dari Jogja untuk Palestina. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Endri, Mas Diki dan juga Pak Aga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dilingkari sahabat AMK di kalender Anda di tanggal 29 Oktober 2023 atau tepatnya lusa ya. Nanti sahabat AMK bisa langsung hadir di Omah Laskar Sedekah sebelum azan sholat asar. Insya Allah nanti akan sholat asar bersama di sana dan juga nanti kita akan membakar semangat kita untuk bisa terus mendukung saudara-saudara muslim kita di Palestina. Terima kasih banyak untuk sahabat AMK yang di siang hari ini sudah bergabung dan juga menyapa tadi ya, dan juga bertanya. Nah, kita tunggu kehadiran sahabat AMK juga, dan tentunya Inspirasi Siang akan kembali menyapa sahabat AMK besok di pukul 1 hingga menjelang ibadah salat asar. Dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siaran Anda Zahra Khairuni saya pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak Inspirasi Siang. Selamat menjalankan aktivitas. Hati menghiru, jiwa tenangkan, cerdaskan kita semua bersama menuju kebaikan. Radio Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastian.